Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu El. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah kabarnya lumayan baik, tapi ini suara lagi agak serak, mungkin karena kemarin kecapean. Ya, mudah-mudahan lekas pulih kembali ya, Bu. Bisa beraktivitas dan semangat. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu sehingga kita bisa berbincang-bincang santai aja ya, Bu, terkait dengan salah satu tugas saya dalam mengikuti program pendidikan guru penggerak. Kebetulan saya mendapatkan tugas untuk melakukan coaching untuk supervisi akademik. Namun sebelum saya melakukan supervisi terhadap kegiatan pembelajaran yang akan Ibu Iko laksanakan, saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Namun sebelumnya silakan Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih Bu Elva. Nama saya Ihwatu Syafiko. Saya diberikan amanah untuk mengajar kelas 4 di SD Negeri Kalimantan 1. Tentunya dengan jumlah siswa itu sebanyak 37 anak. Gemuk ya, Bu. Baik, Bu, terima kasih Ibu atas perkenalannya dari percakapan atau perbincangan kita kali ini ya, Bu. Nah, untuk apa tujuan yang diharapkan dari Ibu Iko? Pada perbincangan kita kali ini ya, terutama saya juga sedikit banyak sudah tahu tentang coaching Bu El. Jadi memang tujuannya saya berharap supaya nantinya setelah pembelajaran selesai, Bu Elva itu bisa melihatkan pembelajaran yang saya lakukan. Saya bisa mendapatkan masukan, kritik, saran, arahan juga dari Bu Elva supaya pembelajaran yang saya lakukan ini bisa nantinya akan berjalan dengan efektif, dengan baik, dan tentunya bisa benar-benar itu berdampak kepada murid begitu. Jadi bisa menanamkan pengetahuan yang bermakna kepada murid. Nanti ketika observasi mungkin ada beberapa hal yang bisa Bu Elva temukan yang tidak saya tahu, itu namanya blind spot ya Bu El. Yang mungkin saya tidak pernah menduga-duga, ternyata kekurangannya di sini, kelebihannya di sini, sehingga dari masukan dari arahan itu pembelajaran saya ke depannya itu akan lebih baik. Baiklah, Bu. Kita sama-sama saling belajar ya, Bu ya. Saya juga belajar dari Bu Iko juga belajar dari saya. Saling tukar pengalaman. Ya, kolaborasi Bu El. Kolaborasi. Sharing. Baik, Bu, terkait dengan pelaksanaan observasi yang nantinya akan dilaksanakan, apakah Bu Iko sudah mempersiapkannya? Insya Allah semuanya sudah saya siapkan Bu, dari mulai modul ajar, terus media pembelajarannya juga, sampai instrumen evaluasinya. Oke. Baik, Bu, terima kasih. Rencana dalam pelaksanaan nanti mata pelajaran atau muatan apakah yang akan Ibu Iko sajikan? Insya Allah nanti akan mengadakan pembelajaran IPAS Bu. Kalau di kelas 4 itu kan IPA dan IPS-nya itu digabung menjadi ilmu pengetahuan alam dan sosial, disingkat IPAS. Baik, Bu. Kemudian materi yang akan Ibu Iko bahas itu tentang apa, Bu? Materi yang nanti akan saya bahas itu tentang kegiatan ekonomi ya, dimana itu memuat lingkup materi tentang kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, serta nanti penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Kemudian bisa Ibu jelaskan terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai? Baik Bu, dalam hal ini ketika saya menyusun modul ajar itu ada 4 tujuan pembelajaran yang saya susun. Yang pertama itu nantinya murid bisa mengidentifikasi pengertian kegiatan ekonomi, distribusi, produksi, konsumsi itu apa. Terus kemudian nantinya murid juga bisa menjelaskan alur kegiatan ekonomi dimulai dari tahap yang pertama dari produksi, terus kemudian didistribusikan, terus untuk sampai ke konsumen itu proses alurnya seperti apa. Yang ketiga itu murid bisa mengidentifikasi pelaku dari kegiatan ekonomi itu dengan tepat. Jadi yang melakukan kegiatan produksi itu siapa, distribusi itu siapa, dan seterusnya. Yang terakhir itu bisa menganalisis
contoh kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, manakah contoh kegiatan yang masuk dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi dengan terperinci. Oh, begitu ya Bu. Baik Bu. Jadi Ibu melakukan kegiatan pembelajaran mata pelajaran IPAS. Adapun materi yang akan dibahas yaitu terkait dengan kegiatan ekonomi. Kemudian ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu menyebutkan alur kegiatan ekonomi baik itu produksi, distribusi, dan konsumsi dengan benar. Kemudian menjelaskan alur kegiatan ekonomi dengan lengkap. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi pelaku kegiatan ekonomi. Ya, yang terakhir ataupun keempat yaitu menganalisis contoh kegiatan ekonomi dengan terperinci ya Bu. Ya, betul sekali Bu El. Baik Bu. Kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Iko ketika melakukan kegiatan pembelajaran apa saja Ibu? Untuk area pengembangan yang hendak saya capai dalam pembelajaran ya Bu, itu meliputi 3 komponen. Yang pertama itu menerapkan budaya positif di kelas. Terus kemudian pembelajaran yang saya lakukan itu nanti akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yang mana itu mengakomodasi kebutuhan belajar murid, dan pembelajaran sosial emosional. Nah, untuk yang pengembangan budaya positif itu kita membiasakan diri dengan awal sebelum pembelajaran itu dengan berdoa terlebih dahulu sebelum dan sesudah kegiatan juga. Terus kemudian saya juga akan mengingatkan untuk murid-murid saya itu mengingat kesepakatan kelas yang sudah dibuat, seperti contohnya menjaga kebersihan. Terus ketika ada teman yang tidak masuk itu sikapnya harus bagaimana, mendoakan. Terus selama kegiatan pembelajaran itu harus saling menghargai, saling menghormati, kolaborasi gitu, dan tidak saling menjatuhkan. Terus biasanya itu juga saya untuk menambah semangat Bu, memasukkan breaking atau apersepsi di awal itu dengan menyanyikan lagu Profil Belajar Pancasila. Karena kelas 4 itu kan kurikulumnya merdeka, tujuannya adalah supaya anak-anak itu punya karakter 6 dimensi profil belajar Pancasila. Terus kemudian untuk pembelajaran diferensiasinya kan ada 3 Bu, ada konten, ada proses, dan ada produknya. Untuk kontennya nanti pembelajaran yang akan saya lakukan itu saya kemas dengan memanfaatkan media-media pembelajaran seperti video, beberapa gambar yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut, artikel dari internet atau surat kabar, terus kemudian materi-materi yang ada gambar visualnya. Kemudian untuk nantinya insya Allah untuk diferensiasi prosesnya, untuk kegiatan skenario pembelajarannya saya akan membagi anak itu menjadi 4 kelompok. Jadi kalau misalnya 37, kemungkinan satu kelompoknya itu ada 9 anak. Dimana itu sudah saya sesuaikan dengan gaya belajar dan minat belajarnya. Dimana ada anak yang memang suka banget dengan visual, jadi mereka nanti akan belajar menggambar, membuat mind map tentang kegiatan ekonomi tersebut. Terus kemudian anak yang auditori itu anak-anak nanti akan menyimak video lewat tayangan PowerPoint yang nanti akan saya tampilkan. Nah, itu nanti supaya mereka itu bisa belajar melalui video jadi nggak abstrak seperti itu. Terus kemudian kelompok belajar yang suka bercerita nanti itu kan berarti apa ya Bu? Satu lagi auditori, visual, satu lagi apa sih ya? Ya saya lupa satu lagi, banyak ada Bu. Saya lupa satu lagi. Oh, kinestetik. Nah, kinestetik itu jadi mereka kan lebih aktif mungkin nanti mereka bisa bercerita, membuat cerita bergambar tentang kegiatan ekonomi, dan mereka itu bisa juga dengan bermain peran. Nanti ada yang mungkin jadi produsennya, ada yang jadi distributornya, ada yang jadi konsumennya. Jadi mereka mungkin nanti akan bermain peran. Sudah saya konsep supaya sama-sama dari kelompok visual, auditori, dan kinestetik itu saling belajar. Terus kemudian untuk pembelajaran sosial emosionalnya, di mana
tentunya dalam pembelajaran itu kan seringkali anak-anak itu banyak kejadian tak terduga kayak ribut atau nggak fokus gitu ya. Itu yang ingin saya kembangkan itu mindfulness atau kesadaran diri, terus kesadaran sosial di mana kita itu belajar nggak sendirian, kita harus menghormati satu sama lain begitu. Terus karena ini berkelompok berarti harus ada keterampilan berelasi, membangun hubungan dengan orang lain, dan nantinya ketika menghasilkan diferensiasi produk tadi yang mereka buat berupa gambar, mind mapping, cerita gitu, mereka bisa memutuskan mengambil keputusan yang bertanggung jawab itu mau produk apa yang dihasilkan dari setiap kelompok gitu Bu. Menarik sekali ya Bu kelihatannya. Insya Allah. Baik Bu, kemudian strategi apa yang sudah Ibu siapkan Bu? Untuk menerapkan pembelajaran tadi diferensiasi KSE itu yang pertama jelas saya harus berkoordinasi dulu Bu dengan kepala sekolah, berkonsultasi juga baiknya itu pembelajarannya seperti apa ya Bu gitu. Terus kemudian di awal juga saya melakukan asesmen diagnostik awal, jadi untuk memetakan kemampuan awal murid, gaya belajarnya apa, terus minatnya di mana gitu. Jadi sudah saya lakukan itu sebenarnya ketika awal tahun ajaran baru itu, dan kemudian berkembang karena kan memang anak-anak juga kan perkembangannya dinamis. Jadi mungkin untuk khusus pembelajaran ini saya juga nanti akan memetakan lagi untuk asesmen diagnostik awal. Oke. Baik Bu Iko, terkait dengan waktunya, kira-kira kapan nih kegiatan observasi pembelajaran di kelas Ibu bisa saya lakukan? Insya Allah nanti hari Jumat ya Bu, karena jadwal IPA hari Jumat. Baik Bu, oh berarti hari Jumat ya Bu ya. Baik Bu Iko, jadi kita sudah sepakat ya untuk pelaksanaan observasi nanti kegiatan belajar yang akan Ibu lakukan hari Jumat. Semangat ya Bu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan berjalan dengan baik dan Amin, lancar. amin. Sudah sesuai dengan harapan kita. Amin. Terima kasih juga Bu El. Semoga nanti ketika Bu Elva melakukan observasi itu juga bisa benar-benar teliti melihat kelebihan dan kekurangan saya supaya nanti buat kedepannya itu perbaikan pembelajarannya saya. Oke, baik Bu Iko. Sekian dari saya Bu. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terus sampai ketemu di hari Jumat depan Ibu ya. Siap. Mundur. Ya bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Elva. Apa kabarnya hari ini Bu Iwatu Syadiko? Alhamdulillah hari ini sudah lumayan sehat Bu dibanding kemarin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya Bu. Begini Bu, terkait dengan observasi yang kemarin Bu Iko laksanakan, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran yang saya observasi kemarin Bu? Perasaan saya tentunya senang karena kemarin itu merasa pembelajarannya ada yang mengawasi, ada yang menemani, terus ada yang seperti yang saya bilang sama Bu Elva kan saya meminta untuk Bu Elva untuk melihat pembelajaran yang saya lakukan di kelas supaya Bu Elva itu bisa menilai kurang dan lebihnya saya. Jadi saya senang sehingga setelah itu kita bisa bertemu lagi dan saya siaplah untuk mendengar kritikan, masukan yang kemarin Bu Elva sudah lihat selama observasi di kelas. Oke, baik Bu. Kemarin Ibu sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu dengan mengintegrasikan KSE dan penerapan disiplin positif juga di kelas 4 ya Bu. Ya. Tema dengan muatan pelajaran IPAS. Saya senang sekali bisa menjadi bagian dari proses pengembangan kompetensi Ibu terkait bagaimana Bu Iko itu memenuhi kebutuhan belajar siswa melalui pembelajaran yang berpihak pada murid. Kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu, kurang lebih 30 menit untuk merefleksikan ini Bu Iko itu apa bisa ada waktu Bu untuk saya. Alhamdulillah ini udah lagi kosong jamnya Bu, kebetulan lagi pelajaran olahraga. Jadi kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar juga sampai waktu istirahat.
pembelajaran saya, sehingga saya pengen hari ini itu saya bisa menemukan sesuatu kritikan dalam pembelajaran yang saya lakukan, kekurangannya di mana, kelebihannya di mana yang harus saya pertahankan. Dan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi itu, komponen mana yang sekiranya masih kurang, kan karena memang kemarin ada diferensiasi proses, produk, dan satu lagi apa ya Bu, konten apa ya, dan mana yang kurang yang belum saya lakukan, sehingga nanti kedepannya itu setelah saya ngobrol dengan Bu Elva seperti ini, saya bisa menyusun rencana tidak lanjut untuk pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik. Oke, baik. Oh, ya, jadi harapannya itu bisa membantu ya Bu, merefleksikan pengalaman dan mengambil makna serta dari pembelajaran untuk menjadi lebih baik ya Bu pada kesempatan lain, begitu ya Bu ya? Betul sekali. Jadi melalui refleksi ini saya bisa menjadi bahan untuk kedepannya itu saya ingin menerapkan pembelajaran seperti apa, supaya pembelajaran itu tidak sebatas hanya mentransfer ilmu saja ke anak, sehingga benar-benar pembelajaran ini punya makna seperti yang tadi kita katakan. Baik Bu Iko, sebelum saya menyampaikan hasil observasi saya boleh deh cerita dulu ya Bu. Boleh. Melakukan evaluasi dulu ini terkait pengembangan kompetensi pedagogi, khususnya bagaimana menyajikan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid Bu. Berarti kemarin waktu saya observasi ya Bu terkait dengan kebutuhan belajar murid, saya sudah mengamati bagaimana dari awal sampai akhir bagaimana ibu bisa menempatkan siswa sesuai dengan kebutuhannya. Ada yang kelompok A, kelompok B, C ya Bu. Kalau nggak salah kemarin kelompok A terdiri dari apa ya kemarin ya Bu? Visual ya, yang menggambar. Kemudian yang B itu yang menjadi pemain peran Ya, pemain peran berarti psikomotor gitu ya. Kinestetik. Kemudian ya yang satunya Lagi yang bercerita dengan awalnya itu anak-anak itu dulu Bu, melihat video ya. Terus kemudian anaknya bercerita, itu berarti ada 3 orang. ya, terus dari awal juga ada penguatan kepada siswa tentang apa ya, yang kemarin saya lihat itu ice breaking yang menyenangkan, juga ada penyemangat dari yel-yel ya Bu ya. Itu ya Bu. Baik Bu, kemarin kan di praobservasi menyebutkan bahwa keberhasilan dari praktik pembelajaran berdiferensiasi itu yang sudah dilaksanakan sebelumnya itu ada di skala berapa ya Bu kemarin? Kemarin saya skala 5 ya Bu. 5 ya. Kalau tadi sudah ada di posisi berapa Bu kira-kira? Kalau melihat kemarin untuk diferensiasi dari ASN dan penerapan budaya positif mungkin sudah sampai 7,5 ya Bu. Ya, keren ya Bu. Menurut Bu Elva gimana? Kalau menurut saya 7,5 ya Bu. Oke, baik. Itu skala 7,5 ya. Kalau menurut saya itu udah lebih dari 7 Bu, karena semua siswa itu sudah terlibat aktif. Cuma ada beberapa anak yang di belakang itu masih kayak Ayuni gitu ya, jadi masih kayak kurang Kurang memperhatikan. ya. Tapi udah bagus sih. Ya, kira-kira apa saja hal yang sudah baik Bu? Indikator dari angka ini seperti apa Bu? Jadi kenapa saya menilai 7,5 itu ya? Kemarin itu ada kendala kan seperti yang kita tahu Bu El, colokannya itu kan nggak nyala, sehingga yang tadinya itu saya mau menampilkan video yang PowerPoint itu akhirnya nggak jadi, akhirnya pakai HP-nya saya. Tapi ya alhamdulillah itu masih kebantu Bu, karena itu kan per kelompok. Tadinya kan mau pakai yang supaya lebih lebar, anak-anak supaya lebih jelas. Ternyata karena ada kendala itu, berarti diferensiasi kontennya itu kurang sempurna menurut saya. Kalau yang lain, kelompok yang lain yang bermain peran dan menggambar itu gambar-gambarnya sudah ada. Alhamdulillah semuanya lancar. Hanya itu kendalanya kenapa saya nilai 7,5 karena satu itu diferensiasi kontennya itu kurang sempurna. Terus
Terus kemudian dari efektivitas waktu, karena kan ada produk yang dihasilkan juga. Anak kan membuat mind map itu ya tentang kegiatan ekonomi, dan menurut saya juga produknya itu membutuhkan waktu yang lebih gitu, sehingga tidak sesuai dengan waktu yang saya rencanakan dalam modul ajar. Terus seperti yang tadi Bu Elva sampaikan kepada saya, tadi ada beberapa anak yang belum mindfulness atau benar-benar mengikuti pembelajaran itu seutuhnya. Jadi ada yang masih duduk sendiri, main sendiri. Saya juga karena itu per kelompok, sehingga saya agak kewalahan itu Bu, mengontrol satu kelompok yang lain, karena memang siswanya banyak. Di kelas 4 itu kan 37 anak, cukup banyak, cukup padat, sehingga ada beberapa anak yang mungkin kurang saya perhatikan, sehingga saya merasa belum maksimalnya di situ. Tapi yang saya amati ya Bu, meskipun kendala dari tadi itu masalah kabel tentang penyajian PowerPoint, tapi setiap kelompok itu semuanya mendapatkan kesempatan untuk melihat pembelajarannya ya Bu. Jadi ya kalau Bu Iko tadi 7,5, saya tambahin 8. Insya Allah kayaknya sudah waktu yang tadi berjalan itu saat pembelajaran itu juga dia memang membutuhkan waktu yang tidak sesuai dengan ini ya Bu, sesuai dengan yang saya belajar ya. Ada beberapa waktu yang nambah gitu. Baik Bu, sekarang giliran saya ya Bu untuk menyampaikan hasil pengamatan saya tadi sudah ya Bu ya. Karena keren tadi Bu, good job lah untuk Iko pokoknya POP BGT. Keren ya, bahwa pembelajaran sudah berpihak pada murid, kemudian Iko sudah menatakan kebutuhan belajar kepada siswa dengan baik. Terus dalam suasana belajar juga Ibu lebih seru ya Bu. Mudah-mudahan untuk ke depan bisa menjadi contoh untuk guru-guru di SD kita ini, untuk keseruan dari pembelajaran yang seperti ini yang ingin saya tiru gitu ya Bu. Terus kira-kira apa nih yang bisa Bu Iko lakukan supaya suasana kelas itu tidak tegang Bu? Biasanya ya Bu, karena anaknya banyak, biasanya anak itu nggak fokus. Terus kadang kalau pelajaran IPAS atau pelajaran matematika yang hubungannya dengan akademik itu tuh saya selingi dengan SPQ dulu. Jadi di awal itu saya membangkitkan semangat anak-anak dulu dengan kemarin itu tepuk profil pelajar Pancasila, karena memang kelas 4 kan mengedepankan kurikulum merdeka, dan mana esensi akhirnya itu anak memang harus punya karakter 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu. Jadi supaya anak-anak itu mengingat sebagai budaya positif juga, oh ternyata saya harus bergotong royong, saya harus ketika ini saya harus mandiri, ketika ada mengerjakan tugas saya harus kerjasama, harus seperti ini, berpikir kreatif ketika mengerjakan tugas yang produk tadi. Sehingga di sela-sela pembelajaran itu selalu saya selipkan dengan SBK. Kadang juga ada permainan Bu, kayak kemarin kan bermain peran tuh, anak-anak melihat sendiri, yang bertindak sebagai produsen, yang bertindak sebagai distributor dan konsumennya, sehingga anak-anak nggak jenuh. Nah, dan itu bisa mengalihkan kegiatan mereka ketika bermain sendiri untuk menjadi fokus lagi ke pembelajaran. Itu ya Bu, jadi dengan breaking dan permainan-permainan seru yang lain ya Bu. Kemudian pembelajaran apa yang Bu Iko dapatkan hari ini Bu terkait pembelajaran berdiferensiasi? Adakah hal-hal yang baru disadari oleh Bu Iko sendiri? Iya, benar banget Bu El. Setelah saya memetakan itu ya gaya belajar dan minat siswa, terus menyusun RPP atau modul ajar berdiferensiasi itu, tentunya banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan, bahwa ternyata kita nggak bisa dalam pembelajaran itu menyamakan semua anak itu harus makan A, karena mereka itu punya gaya belajarnya masing-masing. Ada yang lebih cepat dengan melihat gambar, dengan visual, ada juga yang lebih cepat dengan mendengarkan video, ada juga yang saya pengennya acting lah Bu Guru, kayak gitu. Jadi
sehingga kita sebagai guru memang harus benar-benar melihat kebutuhannya mereka itu seperti apa. Saya itu butuhnya ini Bu Guru, saya nggak butuh ini, jadi cukup Bu Guru memberikan saya ini aja gitu. Jadi sehingga pembelajaran itu nggak bisa menyeluruh seperti saya mendominasi di depan, karena kan sebelumnya itu kan selalu guru itu jadi itu ya teacher center gitu. Sekarang kemarin oh iya ya ternyata guru itu cuma ngajarin, cuma ngarahin aja gitu, biarkan anak yang mengeksplor sendiri, biarkan anak yang bekerja sendiri, menemukan sendiri, sehingga pembelajaran dan materi yang mereka dapatkan itu akan lebih bermakna. Utamanya terus di akhir itu kan biasanya kalau misalnya pembelajaran biasa kan hanya sebatas evaluasi mengerjakan soal A, B, C, isian, urean gitu ya Bu. Tapi ternyata kemarin setelah pembelajaran selesai kan ada produk yang dihasilkan dan itu bisa menjadi karya siswa untuk dibaca lebih jelas. Ya. Jadi ini benar-benar kita itu tahu akan kebutuhan siswa, kebutuhan murid, bagaimana kemampuan mereka. Kadang ada yang di kemampuan akademiknya itu rendah, bisa jadi ada di kemampuan yang lain gitu ya. Karakternya yang kerjasamanya bagus itu kan saya bisa mulai dari situ. Oke, bagus sekali Bu Iko. Lalu apa nih rencana tindak lanjut Ibu setelah melakukan pembelajaran hari ini terkait hal-hal yang berhubungan dengan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya pada diferensiasi konten dan prosesnya Bu? Melihat pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan, memang masih banyak yang harus diperbaiki. Otomatis saya mulai ini membuat refleksi diri. Pembelajaran saya itu sudah berhasil di poin ini, kekurangannya di sini. Nanti kedepannya hasilnya refleksi ini akan saya terapkan lagi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE di mapel-mapel selanjutnya. Karena kan pasti penerapan pembelajaran berdiferensiasi di mapel yang satu dengan mapel yang lain itu kan nanti penemuannya akan berbeda, sehingga itu nanti akan memperkaya pengalaman saya, pengetahuan saya. Oh ternyata saya nantinya lewat pembelajaran ini bisa menemukan potensi anaknya gitu. Mungkin nanti bisa kedepannya itu bisa dijadikan sebagai bahan dasar bagi saya untuk lebih mengenal karakter anak, sehingga nanti bisa saya memaksimalkan minatnya dia itu di mana. Mungkin dari situ juga bisa menemukan bakatnya mereka di mana dia. Jadi untuk menggali dan membina itu kita mudah ya Bu ya. Ya, betul. Apa tujuan dari rencana pengembangan tersebut dan apa yang menjadi ukuran keberhasilan Ibu dalam rencana pengembangan yang telah Ibu sampaikan Bu? Tujuannya tadi anak-anak itu benar-benar bisa terpenuhi kebutuhannya mereka ketika belajar. Jadi sesuai dengan proporsinya begitu. Ketika saya mengajar itu memang ini yang dibutuhkan oleh anak begitu kan. Dan untuk apa tadi ya rencana selanjutnya, tolak ukur rencana selanjutnya ya, insya Allah mulai melakukan pembelajaran diferensi tadi tidak hanya dalam pembelajaran IPA tadi Bu, bisa ke semua mapel. Terus nanti akan memvariasi lagi kontennya, tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi yang tadi kinestetik itu saya akan melibatkan lingkungan sekitar. Karena kemarin kan masih di dalam kelas, mungkin anak-anak juga saya banyak, sehingga mungkin tadi ada yang jenuh, sehingga kalau misalnya nanti saya melakukan rencana tindak lanjut, anak belajar di luar kelas, mungkin mereka lebih bahagia, sehingga itu bisa menambah tingkat keberhasilan saya ketika menerapkan pembelajaran diferensiasi. Ya, bagus sekali Bu rencananya ya. Kira-kira apa faktor yang mendukung rencana pengembangan tersebut Bu? Yang mendukungnya faktornya apa Bu? Yang jelas faktor dari motivasi dari anaknya dulu. Jadi setiap hari saya berusaha untuk ngobrol sama anak gitu, supaya tahu lah, oh ternyata dia kesehariannya seperti ini. Mungkin dari situ saya bisa menemukan untuk pemetaan gaya dan minat profil belajar murid.
lingkungan sekitar sekolah, karena memang perpustakaan, terus halaman sekolah dan beberapa lingkungan di sekitar sekolah itu juga bisa digunakan untuk mendukung proses pembelajaran diferensiasi, karena kita pembelajaran di kelas 4 itu kebanyakan itu faktual Bu, jadi memang kebanyakan praktek sehingga kita harus sering keluar kelas gitu. Terus utamanya juga dari diri sayanya nggak malas gitu, kadang kan saya melihat kemarin aduh modulnya rempong banget kan, nggak kayak RPP biasa ya Bu, jadi benar-benar harus detail, harus ini memang butuh waktu lebih. Terus asesmen di awal juga kan memang harus dilakukan supaya saya tahu kemampuan awalnya mereka itu seperti apa ketika mau memulai pembelajaran mapel ini begitu. Jadi banyak faktor yang berkesinambungan dari saya, dari guru, dari muridnya juga, dari sekolah yang mendukung, juga masukan dari rekan-rekan sejawat, barangkali ada temuan dari guru lain, ternyata anak ini ketika di kelas belajar seperti ini tuh seperti ini, jadi itu bisa menjadi catatan bagi saya. Oke, semangat ya terus Bu Iko. Baik Bu, siapa sih yang bisa membantu Ibu terkait dalam melaksanakan ini Bu, rencana pengembangan ini tersebut Bu? Untuk misalnya tentunya saya butuh dukungan kepala sekolah ya Bu, karena memang kadang saya butuh masukan dari beliau juga ketika beliau melihat saya itu belajar melaksanakan pembelajaran di kelas. Terus kemudian juga masukan dari rekan-rekan sejawat, terutama guru mapel PAI, PJOK kan juga melihat anak-anak yang kinestetik, misal PJOK kan kinestetik, oh ini anak aktif ketika pelajaran ini gitu. Terus kemudian saya juga ingin ini Bu, melibatkan orang tua, jadi pengen buat kuesioner gitu untuk orang tua supaya tahu anak ini keseharian di rumahnya seperti apa. Mungkin ada mereka itu ketika belajar di rumah didampingi oleh orang tua, atau mereka belajar sendiri melalui melihat buku atau melalui YouTube. Jadi kan itu bisa dijadikan dasar bagi saya untuk terus memperbaharui pemetaan itu profil belajar muridku gitu. Jadi insya Allah orang tua memang sangat penting sih dilibatkan gitu, karena kan memang kalau guru kan hanya 7 jam ya sebatas di sekolah ini. Nah kebanyakan memang mereka kan belajar dengan orang tua ya, jadi komunikasi dengan orang tua juga penting, utamanya supaya saya tahu tuh oh karakteristik anak tuh seperti ini, si A, si B, si C di rumah itu seperti ini ya. Ya, itu aja pertama karakter yang tertentu kan dari keluarga dulu ya Bu. Jadi betul sekali kolaborasi dan dukungan orang tua juga sangat berpengaruh ya Bu. Baik Bu, jadi kapan nih Ibu akan melaksanakan aksi tersebut Bu kira-kira? Insya Allah mulai minggu depan Bu Elva, karena minggu ini lagi sibuk lomba dulu, jadi fokus ke lomba dulu ya Bu. Semangat terus ya Bu, semoga lancar Bu Iko. Ibu bisa melaksanakan pengembangan kompetensi diri yang sudah Ibu terapkan, dan kemudian apa sih yang bisa Ibu simpulkan dari obrolan kita kali ini ya Bu? Alhamdulillah tadi Bu Elva sudah memberi masukan ya atas kemarin observasi yang dilakukan, bahwa secara umum berarti pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan di kelas itu berhasil begitu ya Bu, meskipun ada beberapa poin yang belum sempurna. Terus tadi juga saya bisa tahu oh ternyata untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu harus berkolaborasi dengan banyak pihak, karena benar-benar untuk memetakan kebutuhan belajar mereka itu kita harus cari tahu dari banyak orang, terutama orang tua. Terus kemudian rencana tindak lanjut itu penting Bu, karena itu akan terus menjadi bahan buat kita untuk terus memperbaiki diri, untuk bahan refleksi, untuk perbaikan lagi pembelajaran ke depannya, sehingga harapannya saya sebagai guru itu nanti bisa benar-benar bisa menjadi guru yang mampu memenuhi kebutuhan belajar muridnya. Baiklah Bu Iko, obrolan hari ini sangat menarik ya Bu.
mudah-mudahan ke depan kita bisa melaksanakan aksi-aksi berikutnya nih lebih keren dan lebih mantap. Semangat terus ya Bu untuk selalu mendidik dan mengembangkan potensi siswa kita. Semangat. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.